Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Jalil, Tuhan yang kita sembah di setiap waktu dan di setiap tempat. Kepadanya kita semua akan kembali dan kepadanya kita yang hidup bermunajah. Salawat dan salam teriring keharibaan Nabi tercinta, Nabi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Ghufran, Bapak Haji Hasan Kadir, Ketua DKM atau B Badan Kesejahteraan Masjid, Bapak Haji Santono Muhammad, Bapak Ustadz Haji Kisman Sangkilang SAG MHI, mudah-mudahan tidak salah, Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Suparmo Saleh, Sarjana Filsafat Islam, kakanda saya yang tercinta ini Bapak Haji Ali Bahmid yang hadir, para tokoh-tokoh agama. Saya lihat juga ada Imam Masjid Bapak Haji Abdullah Bawel, bapak-bapak imam yang lain. Ingin sapa satu demi satu, tapi semua yang disapa dan kita yang hadir, semoga Allah berikan kesehatan, umur panjang, diberi rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin hadirat, sebelum saya memulai beberapa menit ke depan apa dan bagaimana maulid, mari kita mulai di hari yang mubarakah ini. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah bulan dan hari serta tanggal yang dipilih Allah untuk melahirkan sosok manusia agung mulia hingga yaumil qiyamah. Kita bermunajah kepada Allah di hari ini. Saya pimpin doanya. Bapak Ibu tolong aminkan, semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak nanti. Mari kita mulai. Tolong adik-adik tenang. Ini doa saya ucapkan, Bapak Ibu aminkan. Ingat, kita tidak pernah tahu doa dan amin siapa yang Allah akan kabulkan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad, ijma' bainana wa baina Muhammad fil qarib ya mujib. Ya mujib, ya mujib. Allahumma innahu babukal a'zam wa siratukal aqwam wa la tariqa illa minal bab wa la dukhula illa biwasitatihi ya wahhab. Allahumma adkhilna alayka min hadzal bab wa syarrifna bikashfil hijab wa la tahrimna min ru'yatihi wa la minan nadhari ila wajhil karim wa la min iltimasin ri'ayatihi wa la min ri'ayatihi. Ij'alna Allahumma daiman tahta an-nadhari waj'alna minhu qariban ya mujib. Ya mujib, ya mujib, ya hadiran la yaghib. Tawajjahna wa tawassalna ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqabbal minna du'ana, fataqabbal minna hajatana, fataqabbal minna niyatana. Allahumma asli auladana, Allahumma aslih banatana. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas amin dan kehusyuan kita dalam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam minta kepada Allah. Ingat, catat, bagaimana Nabi Sulaiman minta kepada Allah dalam doa. Apa yang dia minta, Ibu? Yang dia minta adalah, ya Allah, berikan aku pengetahuan, ilmu yang tidak akan kau berikan kepada orang sebelumku dan orang sesudahku nanti. Makanya Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Makanya Nabi Sulaiman mengerti bagaimana cara mengendalikan jin. Makanya Nabi Sulaiman mampu berbahasa dengan bahasa-bahasa makhluk-makhluk gaib. Kenapa? Karena ilmu yang Allah berikan kepadanya yang tidak diberikan Allah kepada sebelumnya dan sesudahnya. Seperti itu kata Al-Quran tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu, tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah meminta kepada Allah seperti permintaan Nabi Sulaiman, tapi Allah berikan keutamaan itu kepada Nabi kita. Apa itu? Yaitu Allah berikan fadilah, keutamaan, kebesaran, kehebatan dan kemasyhuran yang melampaui alam semesta. Bahkan sampai di alam malakut pun Allah berikan kebesaran itu kepada Nabi kita. Dan ingat, Nabi kita rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi semua alam. Semua, Pak. Bedakan semua dengan kata semesta. Kalau semesta berarti alam yang nampak. Kalau semua alam berarti alam yang nampak dan alam yang tidak nampak. Nabi rahmatan lil alamin. Bukankah Nabi pernah menghilang suatu malam hanya karena didatangi oleh seorang bangsa jin yang mengundang agar Nabi menyampaikan surah Al-Jin di kalangan bangsa jin? Bukankah Nabi dalam kitab Ad-Diba diceritakan bagaimana unta duduk menangis, fa'ataka udu yabki, bagaimana unta datang duduk menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan-kemuliaan seperti ini Allah berikan tanpa Nabi minta. Allah berikan kepada nabinya kemuliaan melebihi daripada apa yang diminta Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Itu sebabnya, Ibu, kalau di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, pasti dalam bacaan doa tarawih ada bunyinya begini, Allahumma ghfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Tidak ada yang bunyinya Allahumma ghfir lil Muhammad, Allahumma ghfir Muhammad. Kenapa? Kita tidak diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh baginda Nabi untuk mengucapkan agar Allah mengampuni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Quran menjawab dengan jawaban, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya engkau Muhammad telah Allah sucikan dan bersihkan lahir dan batin sehingga engkau terpelihara dari dosa dan salah. Maka kita tidak perlu meminta ampun kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau mau minta ampunan, minta kepada umat Muhammad. Siapa umat Muhammad? Anda dan saya dan yang telah wafat. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, untuk apa ibu-ibu berseragam? Untuk apa bapak-bapak berpeci dan bersarung datang di tempat ini hari ini? Hanya ada satu di antara dua jawaban. Pertama, ingin memeriahkan dan merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ingin mendapatkan gambaran seperti apa dan bagaimana sosok yang diperingati hari kelahirannya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang datang ingin merayakan, yang datang ingin mengetahui tentang Nabi. Kedua-duanya ini bisa melahirkan atau tidak bisa melahirkan. Apa yang dilahirkan? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta yang dimaksud, Ibu? Dalam bahasa Arab, cinta itu dipahami dengan beberapa kata. Cinta dipahami dengan beberapa kata. Ada disebut al-mahabbah, ada disebut al-ishq,
ada disebut at-tatayyum dan sebagainya. Makna ini setiap kata memiliki arti masing-masing, walaupun makna sesungguhnya adalah kata cinta. Cinta yang dimaksud di hari ini bukan cintanya si Majnun kepada si Laila. Perhatikan bunyi syairnya, si Majnun ketika mencintai Laila namun dihalangi oleh keluarganya. Si Laila dibawa pergi mengasing di suatu kota sehingga dipisahkanlah Laila dan Majnun. Kemudian si Majnun bersyair, amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar masyaghadna qalbi fihi diyar walakin hubbu man sakana fihi diyar. Tiap kota, tiap dinding aku cium, kata si Majnun. Tiap dinding kota aku lewati, aku cium. Bukan dinding itu yang membuat aku menjadi tergila-gila, tapi yang membuat aku tergila-gila adalah orang yang tinggal di balik dinding. Itulah si Laila. Ini namanya cinta disebut at-tatayyum. Apa itu at-tatayyum? Cinta sampai tingkat gila. Bukan cinta itu yang dimaksud. Kemudian ada lagi cinta sampai yang disebut lupa daratan. Cinta seperti ini yaitu cinta yang hanyut dalam alam khayalan, namanya al-ishq atau al-ishqu, sehingga cinta ini ada pada kaum sufi, ada kepada kaum-kaum ahli tasawuf. Mereka saking cintanya kepada Allah sehingga mereka dalam keadaan terkadang tidak sadar diri ketika beribadah kepada Allah. Ini disebut dengan al-ishq. Tapi Allah tidak menggunakan at-tatayyum, Allah tidak menggunakan kata al-ishq, tapi Allah menggunakan kata mahabbah. Perhatikan ibu, perhatikan bapak. Pada Quran surah An-Nisa ayat 69 dan Quran surah Al-Ahzab ayat 6, Quran surah Ali Imran ayat 31. Kalau tidak bisa catat, diingat. Quran surah An-Nisa ayat 69, Quran surah Ali Imran ayat 31, dan Quran surah Al-Ahzab ayat 6. Bagaimana Allah mengatakan cinta yang dimaksud? Pada Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bila engkau mencintai Allah, bila kau ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti apa yang aku tinggalkan dan apa yang aku ajarkan kepada kalian, kata Nabi. Dengan mengikuti apa yang Nabi ajarkan, dengan mengikuti apa yang Nabi tinggalkan, maka kata Allah, yuhibbukumullah, balasannya Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintai Anda, Allah akan mencintai kita bila kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah menggunakan kata mahabbah yang artinya cinta yang lahir dari kesadaran, cinta yang lahir dari kebutuhan, cinta yang lahir dari paham, cinta yang lahir yang tidak bisa kita tinggalkan. Itu mahabbah namanya. Bisa dipaham? Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya dengan taat, kita pelihara ibadah, kita kerjakan rukun Islam, kita imani rukun iman dan sebagainya, apa yang akan terjadi pada diri kita? Ibu, mari ibu perhatikan seorang wanita saleha yang pernah hidup di muka bumi ini, dan saya yakin sampai hari kiamat tidak akan ada lagi wanita manapun yang bisa sama seperti wanita itu. Namanya Rabi'atul Adawiyah. Ibu, Rabi'atul Adawiyah setiap malam sholatnya bukan cuma wajib, ibu, sholat sunnahnya 1000 rakaat tiap malam. Ini Rabi'atul Adawiyah, sholatnya 1000 rakaat sholat sunnah setiap malam. Apa yang dia katakan? Coba ibu-ibu perhatikan doanya. Ketika dia selesai sholat, dia minta kepada Allah. Dalam doa itu diabadikan oleh para ulama. Ilahi in kuntu a'buduka khaufan
tama'an li jannatik fahrimniha wa in kuntu a'buduka khaufan min narik fa'alqiniha wa in kuntu a'buduka wajhan li rabbik faghfir li dzambi. Tuhan, bila aku beribadah kepada Engkau hanya karena mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Namun bila aku salat dan beribadah kepadamu hanya karena takut dengan api nerakamu, maka masukkan aku ke dalam api neraka jahanam. Tapi ya Allah, jikalau ibadahku karena mengharapkan cinta dan ridha-Mu, maka ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Ini doa Rabi al-Adawiyah, wanita yang tidak berharap surga, wanita yang tidak takut dengan api neraka. Ibadahnya bukan karena surga, ibadahnya bukan karena neraka, tapi ibadahnya karena Allah semata. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan maulid ini yang harus kita pahami. Dengan maulid kita mengenal sosok manusia yang dimuliakan Allah sejak mulai Nabi lahir, sebelum dan sesudahnya. Allah tidak pernah membuat manusia yang sama mulianya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam kitab Ad-Diwan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, perhatikan ucapannya dalam dua bait syair. Imam Syafi'i mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhhir hubbah wa hadha muhalun fil qiyasi badi'. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu yuti'. Kata Imam Syafi'i, engkau bermaksiat kepada Allah, baik dilihat ataupun tidak dilihat manusia. Engkau bermaksiat setiap saat kepada Allah, kata Imam Syafi'i, baru engkau katakan engkau cinta kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak mungkin menurut akal. Cinta berlawanan dengan perbuatan. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu yuti'. Sesungguhnya seorang pecinta pasti akan jadi penurut kepada siapa yang dia cintai. Jikalau sekiranya cintamu benar, maka engkau akan selalu ikuti orang yang engkau cintai. Kalau kita punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, berarti sunnah Rasul kita tegakkan, kewajiban kita kerjakan, perintah dan larangan kita ikuti. Itulah sunnah Rasul. Itulah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar bagaimana kita merayakannya dengan berduduk berdampingan, kita salam-salaman, kita cipika-cipiki, kita siapkan makanan. Ini baik, ini cukup. Tapi ada yang lebih baik dari ini, yaitu apa? Kalau ada minuman di depan kita, maka kita berharap dengan perayaan Maulid kita mendapatkan setetes minuman dari telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipaham Bapak Ibu? Ini Maulid. Bermaulid bukan sekedar bagaimana ramainya acara Maulid. Bermaulid bagaimana kita memahami seperti apa sosok yang kita teladani, dan sebagaimana pula kita berharap semoga Allah memberikan kita kesempatan selalu bersama-sama dengan Nabi kita. Di dunia kita bersama dengan sunnah Rasul, di akhirat kita akan bersama Nabi dari mulai yaumil mahsyar sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah Ali Imran ayat 31. Tapi perhatikan Ibu, Pak, Quran surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Quran? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 69? Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah mereka orang-orang yang akan bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiq dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Karena para nabi, para syuhada, para siddiq, para kaum-kaum yang saleh, mereka adalah sebaik-baik kawanmu dari dunia sampai di akhirat. Orang saleh selalu tutur katanya membawa nasihat, perilakunya selalu membawa contoh.
maka merekalah sebaik-baik kawan dari dunia sampai akhirat. Apa kata Allah? Allah mengatakan, bila engkau taat kepada Allah, engkau taat kepada Rasulullah, maka konsekuensinya di yaumil qiyamah Allah akan jadikan engkau dalam kelompoknya para nabi dan rasul. Walaupun solat anda dan solat saya, ibadah anda dan ibadah saya tidak sehebat salafus saleh, tidak sedahsyat ibadahnya para nabi, tapi dengan rahmat Allah, karena kita cinta dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kita bersama-sama dengan kelompoknya para nabi dan syuhada. Siapa yang tidak berharap seperti itu? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang terakhir saya tutup dengan satu kisah, satu cerita yang terdapat dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab itu di zaman Sultanul Harun al-Rashid dikisahkan seorang pemuda yang ahli maksiat. Setiap hari tiada hari tanpa dosa dan maksiat kepada Allah. Tapi ada satu kelebihan dia. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, si pemuda akan mandi, kemudian memakai pakaian yang baik dan memakai wangi-wangian. Ditanya, kenapa demikian? Karena aku memuliakan nabiku, walaupun aku tidak sanggup mengikuti sunnah rasulku. Demikian ucapan si pemuda ini. Tapi subhanallah, ketika si pemuda wafat, ingat si pemuda wafat yang ahli maksiat, penduduk kota Basrah bermimpi dalam mimpi yang sama. Mereka diberitahu bahwa salatilah saudaramu yang wafat, karena dia wali min awliyaillah. Dia salah seorang wali di antara wali-wali Allah yang Allah angkat hina di hadapanmu, tapi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hanya karena modal cinta kepada Nabi. Hanya modal merayakan hari raya yang disebut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kita ambil, bapak ibu yang bawa makanan ke masjid, ibu-ibu yang capek dari pasar masak bawa makanan, bikin kue, ketahuilah ibu, mulai hari ini niatkan, sejak mulai tanggal 12 Rabiul Awal, semua masakan, semua hidangan, semua air yang kusumbangkan ke masjid, saya niatkan bersedekah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, setiap orang ada yang dia cintai. Cinta kita kepada orang yang kita cintai, kita suka mengingat dan merayakannya. Bukankah ketika ibu bikin ulang tahun, ibu-ibu buat hari raya, hari ulang tahun, ibu-ibu suka memberi kado, ibu-ibu suka memberi hadiah kepada yang berulang tahun? Maka dengan memberi makanan ini, niatkan saya bersedekah memberi hadiah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu bentuk citra, satu bentuk cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.